Sudah ada di layar share screen-nya? Ada? Ada ya? Oke. Sudah, Bu. Oke, Sudah, Bu. kita mulai saja. Hari ini kita bahas mengenai manajemen modal kerja. Nah, kalau di bahasa Inggris itu disebut sebagai working capital. Kalau kita artikan dulu, modal kerja itu apa? Ninta. Menurut si Ninta, modal kerja itu apa? Apa-apa, saya tidak pernah menyatakan salah ya kalau misalnya kalian menjawab atau memberikan pendapat. Salah benar itu urusan nanti. Yang penting Anda bisa berargumen. Modal kerja menurut Ninta itu apa? Coba diaktifkan dulu suaranya Ninta. Nah, menurut Ninta apa? Apa ya? Kalau modal kerja itu kayak gimana ya? Kayak itu maksudnya dalam materi atau gimana, Bu? Maksud kayak Oke, ke dalam materi, arti modalnya ke materi boleh. Menurut kamu lah, versi kamu, modal kerja itu apa? gimana ya? Kalau misalnya modal kerja itu misalnya suatu alat cara kita untuk memulai suatu usaha gitu, Bu. Cara atau alat ya? Alat sebelum Ya. memulai usaha. Oke. Ya, Bu. Agnes, menurut Agnes apa working capital? Suaranya tolong di-unmute dulu. Suara, oke. Menurut Agnes apa? Modal kerja ya, Bu? Iya. Menurut saya untuk modal kerja itu sesuatu yang sangat diperlukan dalam memulai suatu usaha. Dalam memulai suatu usaha, oke. Kalau saya ilustrasikan, misalnya, Anda kuliah nih kan sekarang. Ceritakanlah, misalnya kondisikanlah kuliah kita ini sekarang dalam keadaan normal, bukan dalam keadaan pandemik ini ya. Oke. Nah, kalau bagi kalian yang misalnya kuliah, yang kos ataupun lah misalnya yang tinggal di rumah menuju ke kampus, modal kalian menuju kampus itu apa? Modal kalian kuliah itu apa saja yang diperlukan? Apa yang kalian harus lakukan sebelum atau hingga nanti sampai ke kampus? Apa modalnya? Atau dari rumah bisa langsung simsalabim sampai ke kampus? Tidak kan? Kendaraan. Ada modal di situ. Kendaraan. Oke. Nah, kalau yang kalau kendaraan sebenarnya tanpa ada kendaraan, ya maksudnya dalam arti kata di sini kendaraan bukan berarti tanpa kendaraan yang kalian miliki kalian nggak bisa berangkat ke kampus kan? Ya, berarti itu lebih kepada transportasi. Ya, transportasi misalnya ongkos transportnya, naik angkot kah, naik Gojek kah, dan sebagainya. Kalau yang punya kendaraan pasti butuh biaya BBM-nya. Ya. Kemudian apa lagi? Uang sarapan Anda dari rumah ke kampus. Kemudian Anda pasti bawa uang kan? Untuk modal untuk misalnya ada fotokopi kah, bayar uang kas kah? Ya. Sudah. Apakah misalnya untuk nonton itu termasuk modal tidak? Modal Anda kuliah. Nonton, kemudian nongkrong di Starbucks misalnya, atau di KFC, itu termasuk tidak modal Anda kuliah? Tidak ya? Itu masuk tidak? Tidak. Karena apa? Itu bukan operasional kalian sehari-hari kan? Itu sifatnya hanya pada kebutuhan tertentu saja, bukan yang tiap hari yang harus kalian lakukan. Nah, jadi di sini ya, kalau misalnya saya katakan working capital, saya skip dulu. Nah, saya katakan working capital tadi pada perusahaan, nah, itu bisa kita sebut atau itu terdiri dari dua kata. Ada working, ada capital, ada modal, ada kerja. Berarti modal itu kalau saya sederhanakan bisa disebut sebagai dana kan atau uang. Ya, dana
yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menjalankan aktivitasnya. Aktivitas perusahaan itu kan mulai dari produksi sampai nanti kepada penjualan, ya. Nah, kalau produksi berarti butuh beli bahan baku, ya, kemudian butuh untuk membeli bahan pembantunya, kemudian untuk bayar gaji pegawai, kemudian ada gaji upah buruh, bayar hutang dan sebagainya, ya, kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan operasional si perusahaan ini tadi. Ya. Sudah. Nah, kalau seandainya ini bisa di-manage dengan baik, pasti tidak ada masalah, ya. Perusahaan pasti tidak akan ada masalah dalam pengelolaan keuangannya. Sehingga profitabilitas bisa tercapai, kemudian likuiditas perusahaan juga bisa dijaga dengan baik. Oke. Selanjutnya, ya. Selanjutnya di sini, oke, sorry. Kita mundur sedikit, ya. Kalau tadi bercerita mengenai modal kerja, berarti kita harus ingat dulu fungsi dari si manajemen keuangan ini tadi, fungsi dasarnya. Ya, berarti fungsi dasarnya adalah membuat keputusan. Membuat keputusan apa? Keputusan investasi dan keputusan pendanaan. Sama halnya seperti kalian punya uang banyak. Sudah? Pak, kalau pada saat dalam hidup kita, kalau orang pada saat uangnya banyak, pasti akan milih, oh saya mau invest kemana ini uang saya. Ya, tapi kalau saat misalnya Anda butuh dana, ya, Anda nggak punya duit, pasti Anda mikir dari mana saya dapat dana ini, ya, sumber dana saya dari mana, apakah minjem kah, atau minta bantuan orang tua kah, dan sebagainya, ya. Maka komposisi ini tadi itu kita terlihat atau tercermin pada neraca kita, neraca perusahaan, ya, pada current asset, liability-nya, kemudian fixed asset-nya sama long term funds-nya. Ya. Oke, saya lanjutkan lagi, tadi ini sudah, ya. Oke, sekarang kita lihat factors that influence working capital requirements. Artinya faktor-faktor yang bisa mempengaruhi besar kecilnya modal kerja. Ya, yang pertama itu adalah sales volume atau volume penjualan. Ya, makin besar volume penjualan, otomatis makin banyak quantity atau barang yang diproduksi. Nah, kalau makin besar produksi berarti makin banyak kebutuhan modal kebutuhannya terkait bahan bakunya, kemudian beli bahan pembantunya dan sebagainya, ya. Maka meningkatlah modal kerja kita. Yang kedua, the size of the company scale atau besar kecilnya skala perusahaan. Ya, di sini dikatakan antara perusahaan kecil atau antara perusahaan yang masih lokal atau yang rumah tangga lah sifatnya. Dengan perusahaan yang sudah go public itu jelas berbeda, ya. Jelas berbeda kebutuhan modalnya. Kalau pada perusahaan besar, otomatis dana juga sangat besar. Kemudian yang ketiga, company activities atau aktivitas perusahaan. Nah, pada perusahaan jasa dan perusahaan manufaktur ataupun perusahaan dagang itu jelas berbeda aktivitas perusahaannya. Otomatis kebutuhan modal kerjanya juga berbeda. Pada perusahaan jasa tidak ada persediaan di sini, kan? Persediaan barang jadi tidak ada. Sementara pada perusahaan dagang ada persediaan, ya. Sementara kalau pada perusahaan manufaktur lain lagi. Perusahaan manufaktur itu ada yang persediaan bahan mentah, bahan setengah jadi sampai barang jadi. Ya, berarti modal kerjanya ini juga pasti akan berbeda. Oke, yang keempat ada technological development atau perkembangan dari si teknologi ini tadi. Makin canggih perusahaan dalam teknologinya, otomatis modal kerjanya juga makin besar. Ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir ini adalah the company's attitude towards liquidity and profitability. Ya. Bagaimana respon dari perusahaan ini, manajemen perusahaan ini dalam menghadapi atau dalam menjaga tingkat likuiditas dan profitabilitas perusahaan. Ya, dalam modal kerja, rasio pengukuran kinerja keuangan itu fokus kepada likuiditasnya dan profitabilitasnya. Nanti di pertemuan after meet, ya setelah meet, kita akan bahas mengenai rasio-rasio ini. Ya, oke. Sekarang saya lanjut. Nah, ini dia.
Saya sorry ya nggak bisa terlalu lama-lama karena waktu kita terbatas ya. Jadi kalaupun nanti ada yang tertinggal, kalian bisa foto ataupun nanti lihat di video. Ada video yang saya share di sistem. Ya, sama isinya. Hanya saja ini saya bentuk dalam pemaparan saja. Kemudian saya lanjutkan. Target yang ingin dicapai dari pengelolaan modal kerja ini adalah sesuai dengan tujuan perusahaan, memaksimumkan nilai perusahaan ya dengan mengontrol current asetnya. Kemudian adalah meminimalisir biaya modalnya. Kemudian yang ketiga itu adalah pengawasan terhadap aliran dana ini tadi. Saya lanjut ya. Berbicara mengenai modal kerja, itu ada konsep yang harus kita pahami. Ada 3 konsep utama dalam manajemen modal kerja ini tadi. Konsep yang pertama itu adalah konsep kuantitatif. Ya, konsep kuantitatif. Itu siapa? Tolong di-mute dulu ya suaranya. Konsep kuantitatif. Nah, kalau saya sederhanakan saja, kuantitatif ini kita artikan sebagai quantity. Ada kata quantity ini artinya. Kalau quantity itu artinya apa? Quantity, kuantitas. Artinya apa? Jumlah. Ya, poinnya itu ya, jumlah. Sudah, maka ini supaya kalian mudah mengingatnya saja, dalam konsep kuantitatif, kalian ingat itu modal kerja diukur dari jumlah aktiva lancarnya. Ya, jadi manajemen hanya menganggap kalau konsep kuantitatif, ya sudah modal kerja kita adalah nilai total dari aktiva lancar. Sehingga rumusnya itu adalah working capital sama dengan total current asset. Ya, ingat ya, kuantitatif berarti working capital sama dengan total current asset. Sehingga konsep ini disebut sebagai konsep gross working capital atau modal kerja kotor. Karena dianggap semua modal kerja itu yaitu dari aktiva lancarnya. Ya. Oke. Berikutnya yang kedua, konsep yang kedua itu adalah konsep kualitatif. Oke. Ada kualitatif, berarti kalau kita sederhanakan saja, ini berasal dari kata quality. Quality berarti itu adalah kualitas. Ya. Nah, maksudnya di sini adalah seberapa berkualitaskah ya modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan tadi dilihat dari current asetnya harus lebih besar daripada kewajiban lancarnya atau current liability-nya. Sehingga tidak mengganggu likuiditas perusahaan. Sehingga nama lain dari konsep kualitatif ini adalah net working capital atau modal kerja bersih. Ya, dia menganggap modal kerja ini adalah nilai aktiva lancar harus lebih besar daripada nilai kewajiban lancar. Misalnya kalau si Lydia punya utang 1 miliar sama si Agnes. Kalau misalnya punya utang, ya, kalau nilainya 1.000, tolong di-mute dulu suaranya. Yang coba ya di-mute. Kadang saya tidak terlihat di layar saya siapa yang masih belum di-mute. Oke, saya contohkan tadi si Lydia berhutang sama Agnes 1 miliar. Kalau 1.000, 2.000 rupiah, pasti Anda nggak masalah ya kalau tidak terbayar. Tapi kalau sampai 1 miliar, itu akan Anda tuntut sampai kemana-mana. Sudah? Nah, seandainya kalau misalnya sudah dijanjikan 1 bulan nanti akan saya bayar, kata temannya tadi. Sudah 1 bulan berlalu, otomatis Agnes akan menagihnya. Mana utangnya? Ya, otomatis apa? Si kawan yang berhutang tadi berkata, bagaimana saya mau bayar utang? Sementara uang saya aja nggak cukup. Kas saya aja tidak cukup untuk membayar utang saya. Otomatis likuiditasnya terganggu kan? Ya, maka penilaian si Agnes ya berarti siapa tadi yang minjam? Maria ya? Siapa tadi namanya? Saya lupa. Berarti tadi temannya Lydia, sorry. Lydia yang minjam tadi otomatis apa? Ada penilaian tersendiri ya. Oh, ini
perusahaannya atau ini orangnya likuiditasnya terganggu, besok-besok nggak usah kasih utang sama dia. Kira-kira begitu ya. Nah, maka sangat penting bagi perusahaan itu untuk menjaga tingkat likuiditasnya. Nah, rumusnya adalah working capital pada kualitatif itu sama dengan total current asset dikurang total current liability. Ya, selisih lebih nilai current asset dengan current liability. Aktiva lancar dikurang kewajiban lancar. Oke, saya lanjut ya. Yang terakhir, konsepnya itu adalah konsep dari fungsional konsep. Nah, ini yang dimaksudkan adalah modal kerja dengan melihat fungsi si dana ini tadi dalam menghasilkan pendapatan. Jadi, ada pendapatan yang memang menghasilkan pendapatan pada periode berjalan, ya. Sementara masih ada bagian dari modal kerja tadi yang berpotensi menghasilkan pendapatan pada periode mendatang. Ya. Rumusnya apa? Working capital sama dengan total current asset ditambah total potential current asset ditambah total fixed asset. Ya, jadi 3 komponen utamanya ini tadi. Sekarang saya langsung kasih contohnya saja. Nih. Pada PT ABC ini neraca sangat sederhana ya. Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dalam jutaan rupiah. Dalam ribuan rupiah. Berarti ada 3 digit di belakang yang saya simpan. Oke, kalau neraca berarti Anda ingat ada timbangan. Ada kiri, ada kanan. Di sisi kiri itu adalah harta Anda, aktiva Anda. Di sisi kanan itu adalah pasifa Anda. Pasifa pasti terdiri dari kewajiban ditambah modal. Sehingga persamaan akuntansi itu ya karena ini dia. Inilah dia dasarnya. Aktiva sama dengan pasifa. Ini harus sama dengan ini. Ya, neraca harus balance ya, tidak boleh tidak balance. Oke? Nah, kita lihat dulu dari sisi kirinya, aset. Aktiva. Nah, kalau aktiva pasti ada yang lancar, yang paling lancar sampai kepada yang tidak lancar. Penyusunan akun-akun di neraca ini kan dimulai dari aktiva yang paling lancar sampai kepada yang tidak lancar. Ya, yang lancar itu masuk ke dalam golongan current asset. Current asset terdiri dari cash 24.000. Berarti ada 3 digit lagi, berarti ini 24 juta. Ya. Marketable securities atau surat berharga 56 juta. Account receivable 80 juta ya. Piutang usaha, kemudian inventories persediaan 100 juta. Sehingga totalnya ini adalah current assetnya 260 juta. Kemudian ada current, berarti ada yang non-current. Non-current berarti di sini adalah fixed asset-nya. Ya. Ada land itu apa? Tanah, building, mesin, ya. Land-nya 150 juta, building-nya 300 juta, mesinnya adalah 250 juta. Sehingga total fixed asset-nya adalah 700 juta. Kalau di total keseluruhan aset adalah 960 juta rupiah. Pas ya. Nanti kalau memungkinkan Anda coba cross check angka-angkanya. Siapa tahu saya salah. Nah, dari sisi kiri kita pindah ke sisi kanan, ke bagian pasifanya. Pasifanya kita bahas dulu mengenai liability-nya atau kewajibannya, ya. Nah, kewajiban ada yang current dan ada yang non-current. Lancar dan yang tidak lancar. Yang lancar itu disebut juga sebagai short term. Jadi kalau Anda nanti mendengar istilah short term, itu sama maksudnya. Jangka pendek, long term itu jangka panjang. Ya. Jadi jangan terpaku dengan satu bahasa saja. Oke. Nah, yang current ini termasuk terdiri dari account payable, utang ya, utang usaha 36 juta, notes payable sebesar 60 juta, utang wesel ya. Kemudian tax payable, utang pajak 29 juta.
Sehingga total dari current liability-nya adalah 125 juta rupiah. Nah, berikutnya kita lihat untuk non-current-nya. Non-current berarti yang panjang, jangka panjangnya. Ya. Yang jangka panjang di sini ada bonds. Bonds itu apa, Jordi? Bond. Pernah dengar istilah bond? Tidak. Pernah. Nisa pernah dengar bond itu apa? Nisa Hasugian. Pernah dengar? Tidak. Oke. Si mana? Mas Rawati pernah dengar? Bond itu pernah dengar tidak istilahnya apa? Lydia? Lydia pernah dengar? Utang obligasi. Oke, obligasi. Pernah, Bu. Ya, bond itu obligasi. Jadi bahasa Inggrisnya obligasi bukan obligation, tapi bond. Ya. Jadi jangan bilang beda lah, Bu. Saya nggak pernah dengar. Jadi mulai dari sekarang saya perkenalkan Anda dengan istilah akun-akun dalam bahasa Inggris. Jadi terbiasa. Oke? Bond atau utang itu termasuk dalam golongan jangka panjang. Ya, kewajiban jangka panjang sebesar 200 juta. Kalau di total berapa ini? Total jangka pendek dan jangka panjangnya. Utangnya. Kewajibannya, sorry. 325 ya. 325 juta ya. Current liability dan non-current liability. 325 juta ya. Oke. Lanjut. Setelah liability berarti kita bahas modal kita di sini. Equity atau ekuitas. Nah, equity itu terdiri dari capital stock atau modal saham kita sebesar 425 juta. Kemudian ada retain earning 210 juta. Retain earning itu apa? Irma. Pernah dengar istilah retain earning? Coba diaktifkan dulu suaranya. Di-unmute dulu. Irma Panjaitan. Pernah dengar istilah retain earning tidak? Pernah. Apalah itu? Kalau sudah pernah didengar, apa maksud retain earning? Kayak saldo laba gitu nggak sih, Bu? Ini yang berbicara. Saldo laba. Yang berbicara siapa? Minta, Bu. Minta. Oke. Saldo laba. Iya, Bu. Oke, saldo laba. Laba yang bagaimana maksudnya di sini? Gimana ya? Gimana? Oke, earning itu laba kan? Artinya, ya, earning return itu laba kalau kita artikan. Nah, jadi kalau retain earning itu maksudnya adalah laba ditahan. Retain itu ditahan, ya. Earning itu pendapatan atau laba. Maka yang dimaksudkan dengan laba ditahan ini adalah bagian dari laba bersih, ya, yang dihasilkan oleh perusahaan yang nantinya akan ditahan, ya, yang akan ditahan, yang sebagian dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen dan sisanya ditahan, ya, dalam bentuk retain earning ini tadi untuk mendanai, ya, operasional perusahaan di masa mendatang di periode berikutnya. Jadi kalau pada saat ini posisinya ini ada di retain earning, nanti di periode mendatang ini akan berpindah naik ke sini. Ya, masuk sebagai cadangan. Ya, jadi logikanya gini, kamu punya dana kan nggak mungkin 100% dananya itu, kamu punya usaha, ada bantuan dana teman-teman kamu di dalamnya. Teman kamu adalah investornya. Sudah,
Nanti kalau teman yang investor, pasti investor tuh maunya apa? Untung kan? Ya, nggak mungkin dapat laba nanti nggak kamu kasih apa-apa, otomatis kamunya pasti nggak akan mau. Atau sebaliknya, dengan baik hati kamu kasih semua laba bersihnya sama, nah ambil, saya kasih semua labanya untuk kalian, ya. Otomatis apa? Untuk kita nggak ada. Sementara usaha harus terus berjalan, ya. Berarti akan ada yang ada yang di-share, ada yang ditahan sebagian. Oke, totalnya berarti untuk liability dan equity adalah 960 juta. Maka di sini langsung kita hitung saja. Nah, informasi tambahannya adalah penyusutan setiap tahunnya, gedung 60 juta, mesin 35 juta. Ya, kemudian credit sales atau penjualan kredit ditetapkan profit marginnya 20%. Hitunglah modal kerja dengan masing-masing konsep. Oke, yang pertama langsung jawab. Modal kerja secara kuantitatif. Ya, kalau secara kuantitatif berarti jumlah tadi ya. Saya bilang total current asset. Berarti modal kerjanya berapa secara konsep kuantitatif dari neraca tadi? 260 juta. Ya. Inilah yang disebut sebagai modal kerja secara konsep kuantitatif. Mudah ya? Oke, berikutnya yang kedua, konsep kualitatif. Kalau konsep kualitatif tadi katanya selisih nilai dari current asset dikurang dengan total current liability. Tadi current assetnya sudah dapat nih, 260 juta. Pindahkan kemari. Current liability-nya tadi di data berapa? 125 juta. Ya. Di sistem ada, nanti coba kalian lihat juga, itu neracanya ada saya kasih. Maka hasil dari working capital secara konsep kualitatif itu 135 juta rupiah. Sampai di sini nggak ada masalah ya? Masih mudah menghitungnya. Nah, berikutnya konsep fungsional. Nah, ini yang agak panjang sedikit saja. Di sini kalian pisahkan dulu modal kerja, ya, modal kerja pada periode berjalan ini. Nah, terdiri dari apa? Dari bagian aktiva lancarnya. Yang pertama itu cash. Tadi cash adalah 24 juta. Nah, surat berharga itu kita anggap sebagai modal kerja yang berpotensi karena bisa menghasilkan pendapatan ya di periode berikutnya dan harganya bisa fluktuatif. Oke. Berikutnya ada cash, berarti ada account receivable. Pertanyaannya, account receivable kenapa jadi 64 juta? Ya. Ingat, tadi di data ada saya sebutkan, penjualan secara kredit ditetapkan profit margin 20%. Sudah, kalau penjualan secara kredit pasti akan menimbulkan yang namanya piutang. Ya, piutang usaha atau account receivable. Nah, yang namanya piutang usaha pasti beresiko tidak tertagih kan? Ada kemungkinan tidak tertagihnya. Maka dalam istilah akuntansi selalu ada penyisihan untuk piutang-piutang tidak tertagih. Ada allowance for bad debt di situ. Ya, maka untuk mengestimasi tidak tertagih ini perusahaan menetapkan margin labanya 20%. Maka sisanya 80% itu adalah nilai dari real piutangnya. Ya, real piutangnya tadi adalah 80% dikali 80 juta hasilnya 64 juta. Kemudian inventory 100 juta, ya. Kemudian akumulasi penyusutan sesuai dengan data tambahan tadi 60 juta. Akumulasi penyusutan mesin 35 juta. Totalnya adalah 283 juta. Kemudian pada potensial working capital, ya ini tadi yang saya katakan, yang berpotensi menghasilkan pendapatan pada periode berikutnya. Ini adalah surat berharga 56 juta. Kemudian profit marginnya jadi 20%. 20% dikali 80 juta. Hasilnya adalah 16 juta. Sehingga totalnya adalah 72 juta rupiah. Ini agak saya percepat ya, warning sudah 4 menit berlalu. Kemudian yang terakhir, non-potential working capital. Ya, berarti ini yang berasal dari aktiva tetapnya tadi. Ada tanah tidak ada penyusutan ya, hasilnya tetap 150 juta. Kemudian building 240 juta. Kenapa jadi 240 juta?
Berarti dikurangi dengan penyusutannya tadi. Di data awal 300 juta kan nilai dari bangunan. Penyusutannya tadi disebutkan 60 juta. Maka nilai bersihnya adalah 300 juta dikurang 60 juta hasilnya 240 juta. Kemudian yang terakhir adalah mesin. Mesin tadi nilainya adalah 250 juta. Penyusutannya 35 juta sehingga angka nilai bersihnya adalah 215 juta. Inilah total dari non-potential working capital dari aktiva tetap sebesar 605 juta rupiah. Oke, maka yang perlu diingat di sini adalah tadi dalam mengukur modal kerja itu perlu dipertimbangkan rasio keuangannya baik dari sisi likuiditas dan profitabilitas. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan mengenai pembahasan modal kerja dari sisi kebijakannya. Ya, itu akan berkaitan erat dengan likuiditas dan profitabilitas perusahaan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Karena sudah menjelang akhir, ya. Oh ya, ada tugas, ada kuis, tolong dikerjakan, ya. Kuisnya di sistem tolong perhatikan nanti, jangan sampai salah. Perhatikan yang mana yang ada kelas kalian. 3 pagi D ya. Kalau tidak ada kode 3 pagi D berarti bukan yang itu tugasnya. Sudah? Bisa? Betul-betul dibaca instruksinya, password selalu saya letakkan di dalam materi atau di dalam video. Jadi Anda harus betul-betul membacanya. Jangan selalu tanya, Bu, passwordnya apa? Sementara materinya belum dibaca. Bisa, David? Oke. Bisa, Bu, bisa, Bu. Oke, sudah? Semuanya sudah ada ya, ada David, ada Agnes, ada Ninta, Elsa, Adelia, Fiona, Lydia, Ellen, Roma, Herma, Joshua, ada Hotni, ada Nadia, Mega, Daniel, ada Dea, Sri, Jordi, Chris, Belinda, Nisa, Mutiara, Magdalena, Florence Manalu, Irma, Elsa Putri, Adelia, ini tadi sudah. Kemudian ada Mesrawati, ada Rio, ada Anggi, ada Esther. Komtingnya dari tadi saya tidak nampak ya. Komtingnya hilang. Oke, Komtingnya cuti, Bu. Oh, cuti. Jadi siapa yang jadi komtingnya sekarang? Si Jo katanya, Bu. Jordi ya? Joshua katanya, Bu. Joshua. Joshua. Oke, nanti penunjukan komting saya langsung dari WhatsApp saja ya. Nanti akan saya langsung tunjuk saja orangnya siapa. Oke, saya pilih Jordi aja. Nanti kita lanjut di WhatsApp masalah jadwal susulannya. Jadwal susulan, sorry. Jadwal Joshua, ganti karena minggu depan ada libur ya. Minggu depan kita libur. Ya, jadi nanti jadwal pengganti tolong ini dengan saya. Ya, hubungi saya nanti. Oke, terima kasih atas atensinya untuk hari ini. Saya tutup perkuliahan kita ya. Sampai jumpa di 2 minggu yang akan datang. Selamat pagi dan terima kasih. ya. Terima kasih, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Lagi, Bu.